Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa, emak biasa dengan 4 orang anak. Untuk teman-teman yang selalu mendukung Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan hari ini emak mau sedikit bincang-bincang mengenai cerdas dalam mengelola keuangan rumah tangga. Sebenarnya seperti apa sih seorang ibu yang cerdas dalam mengelola keuangan rumah tangga? Nah, ketika kita menjadi seorang ibu, kita diberi uang oleh suami, diberi nafkah oleh suami, sebisa mungkin mencukupkan, sebisa mungkin memanfaatkan uang itu sebaik-baiknya. Dan syukur-syukur bisa bersedekah, bisa menabung, bahkan bisa membantu orang lain ya. Contohnya bisa memberi orang tua, bisa memberi kakek, nenek, dan lain-lain ya. Insya Allah syukur-syukur malah bisa membantu orang lain. Seperti itulah gambaran cerdas menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan emak yakin semua ibu rumah tangga adalah ibu rumah tangga yang cerdas dan pasti bisa mengelola keuangan rumah tangga, tentunya dengan caranya masing-masing atau dengan metodenya masing-masing ya. Intinya kita harus sadar bahwa bagaimana caranya supaya cukup, bagaimana kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu bisa tercukupi. Nah, setiap ibu rumah tangga pasti memiliki poin-poin masing-masing, cara masing-masing. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, pastikan antara pengeluaran sama dengan pemasukan. Nah, poin-poin di dalam pengeluaran itu apa aja? Ya seperti kewajiban, kebutuhan, lalu apa aja yang kita konsumsi selama sebulan itu, kebutuhan-kebutuhan semua itu. Dan kita harus bisa ya mendahulukan mana itu kebutuhan yang penting, mana itu kebutuhan yang tidak terlalu penting. Alhamdulillah ya, jadi ini anak emak sudah mulai aktif banget ya, maaf ya. Nah, ini emak kasih mainan dulu. Baik, saya lanjutkan. Karena bila kita sebutkan kebutuhan kita, pasti akan banyak sekali kan kebutuhan kita. Kalau kita tidak mau memilah-milah, ya pasti keuangan kita tidak akan cukup. Karena intinya kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas gitu. Itulah kenapa kita harus memilah-milah gitu. Kalau seumpama uang cuman segini, berarti yang harus kita miliki dulu apa ini? Beli listrik dulu, beli beras dulu, itu contohnya ya. Jadi memilah-milah, kalau ada sisa barulah jajan anak, barulah yang lain seperti itu. Poin selanjutnya yaitu jangan berhutang. Nah, kalaulah kita sudah terlanjur memiliki hutang, ya kita harus mau prihatin dulu sampai hutang itu lunas ya. Jangan kita mempunyai hutang lalu buat bayar hutang udah tinggal sekian, tapi kita masih pengen begini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, ya pasti kurang ya. Pengen jajan dan lain sebagainya, itu pasti kurang kan. Seperti itu loh. Jadi kita itu realitas aja gitu. Kita itu nerima aja gitu loh. Kalau kita gitu ibaratnya udah paham ya, kita punya hutang, lalu keuangan ya pas-pasan segini, ya kita harus mau dong menerima belanja segini gitu.
Meskipun kenyataannya kita pasti bosan makannya itu mulu ya. Ibaratnya itu tuh cuma sampai ketika hutang sampai lunas. Kalau hutang sudah lunas, insya Allah kehidupan akan normal lagi. Nah, poin yang tidak kalah penting adalah bersedekah. Tahukah kalian bahwa dengan bersedekah itu kita sudah insya Allah ya membersihkan harta kita gitu. Sama aja kita membuka jalan rezeki kita ya, insya Allah. Jadi sebisa mungkin kita bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit gitu. Insya Allah jangan lupakan untuk mengeluarkan sedekah kita. Nah, poin selanjutnya adalah menjadi ibu cerdas dalam mengelola keuangan rumah tangga itu harus memiliki tabungan. Jadi ketika kita posisi lagi butuh apa-apa, mudah-mudahan tidak menyusahkan orang lain. Jadi kalau kita punya tabungan, bisa dipakai sewaktu-waktu untuk kebutuhan mendadak kita. Poin selanjutnya adalah gaya hidup. Nah, emak ada pepatah yang mengatakan seperti berapapun penghasilan cukup untuk hidup, tapi sebesar apapun tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Artinya, hiduplah sesuai kemampuan kita ya. Kita jangan dikendalikan oleh nafsu, oleh kebutuhan-kebutuhan yang tidak mungkin kita bisa gapai. Jadi kita menerima aja gitu loh, bersyukur. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah masih bisa berlibur. Alhamdulillah. Jadi kita syukuri aja apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan itu kita syukuri. Jika kita memiliki poin-poin yang kita pengen tapi kita belum bisa, ya cukuplah kita bersabar. Nanti akan ada waktunya sendiri untuk kita bisa menggapainya, insya Allah ya. Selanjutnya adalah qanaah. Qanaah itu merasa cukup, merasa cukup itu, jadi kita menikmatinya gitu. Jadi meskipun itu hal sederhana tapi kita bahagia. Itulah poin penting dari qanaah. Nah, itu dia tadi poin-poin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang cerdas dalam mengelola keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bunda-bunda, emak-emak semua ya. Maaf bila emak ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.